Obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity. Spaso tetap laga lawan Filipina dengan senyuman. Media Vietnam girang dengan hasil timnas Indonesia versus Thailand di Piala AFF 2022. Sikap positif fans timnas Indonesia di tengah kecaman rusak bus Thailand. Spaso tetap laga lawan Filipina dengan senyuman. Filipina akan menjadi lawan terakhir timnas Indonesia di babak fase penyisihan grup A Piala AFF 2022, di mana duel tersebut dijadwalkan akan terlaksana pada Senin 2 Januari 2023 mendatang. Para pemain timnas Indonesia pun sudah mengungkapkan kesiapannya melawan Filipina. Bahkan pemain timnas Indonesia Ilyas Massojevic menatap laga terakhir babak penyisihan grup ini dengan senyuman. Timnas Indonesia rayakan tahun baru di Filipina. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan dirinya memutuskan untuk memberangkatkan tim nasional Indonesia ke Filipina dengan pesawat charter demi efisiensi waktu. Pesawat yang dipakai adalah milik maskapai penerbangan swasta nasional Baltic Air berjenis Boeing 737-800NG. Dengan begitu, para pemain lebih bugar dan siap untuk menghadapi pertandingan pamungkas grup A Piala AFF 2022 kontra tuan rumah Filipina, yakni di Stadion Rizal Memorial Manila pada Senin 2 Januari. Itu berarti rombongan pemain dan official timnas Indonesia akan merayakan tahun baru di negara tersebut sebelum menjalani laga pamungkas itu. Mark Klok mulai bersaing di jajaran top skor Piala AFF 2022. Gelandang naturalisasi timnas Indonesia Mark Klok mulai bersaing dengan para pemain ASEAN lainnya. Klok menempati urutan kedua daftar top skor dengan koleksi 2 gol. Dia kini bersaing dengan Egy Maulana Fikri dengan jumlah gol yang sama, di mana gol terbaru Klok dicetak saat menghadapi Thailand pada Kamis 29 Desember kemarin melalui titik penalti. Catatan itu juga membuat Klok menjadi pemain pertama yang berhasil membobol gawang Thailand sepanjang babak penyisihan grup A Piala AFF 2022. Mark Klok yakin timnas Indonesia lolos semifinal dan juara grup. Usai timnas Indonesia ditahan imbang Thailand di matchday ketiga Piala AFF 2022, Mark Klok masih memiliki harapan besar timnas Indonesia untuk lolos semifinal dengan status juara grup. Mark Klok sendiri bermain apik ketika melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis kemarin. Ia berhasil mencatatkan namanya di papan skor melalui tendangan penalti berkelas. Meski harus berbagi poin, gelandang Persib Bandung itu tetap bersyukur dengan hasil imbang 1-1 melawan Gajah Perang. Jordi Amat sebut timnas Indonesia sejatinya layak menang lawan Thailand. Timnas Indonesia harus puas bermain imbang lawan Thailand dalam lanjutan Piala AFF 2022 kemarin. Bek naturalisasi timnas Indonesia Jordi Amat mengakui skuad Garuda sejatinya layak meraih kemenangan karena tampil di hadapan penggemar sendiri dan unggul jumlah pemain. Jordi pun tak lupa untuk berterima kasih kepada para penggemar yang sudah datang langsung ke SUGBK untuk memberikan dukungan. Dengan hasil tersebut, timnas Indonesia masih harus berjuang keras untuk memperebutkan tiket ke semifinal hingga laga terakhir. Tentu saja tim asuhan Sinteyong tidak boleh melakukan kesalahan jika ingin memastikan melaju ke babak berikutnya. Bikin top skor Piala AFF tak berkutik, Jordi Amat dapat pujian dari netizen. Bek timnas Indonesia Jordi Amat kembali menunjukkan kelasnya ketika mengawal lini pertahanan skuad Garuda menghadapi Thailand pada Kamis kemarin. Berkat Jordi Amat, lini pertahanan timnas Indonesia pun kokoh. Bahkan dalam laga ini, top skor sepanjang masa Piala AFF milik Thailand Terasil Dangda tidak berkutik. Terasil Dangda sebelumnya selalu mencetak gol di 2 pertandingan Piala AFF 2022 ini. Namun ketika berhadapan dengan Jordi Amat, ia melempem. Penampilan Jordi Amat pun dipuji banyak netizen, di mana ia dianggap pemain paling menonjol ketika timnas Indonesia ditahan imbang oleh Thailand. Performa Egy dan Witan tuai kritikan. Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia atau PSTI Ignatius Indro memberikan kritikan kepada Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman sebab ia menilai kedua pemain itu kerap membuang peluang emas di depan gawang. Ignatius Indro mengatakan pergerakan kedua pemain itu memang cukup apik dalam urusan menyerang. Namun Egy dan Witan harus lebih bijak saat ada peluang dalam laga yang dimainkan. Usai gagal manfaatkan peluang, Instagram Witan Sulaiman diserang netizen. Winger timnas Indonesia Witan Sulaiman gagal memanfaatkan peluang yang jelas-jelas menjadi gol. Momen ini pun kemudian menjadi sorotan publik. Instagram pemain asal Palu itu pun tidak luput dari hujatan netizen. Hingga Jumat 30 Desember siang waktu Indonesia Barat, lebih dari 8.000 komentar berada di postingan terbaru sang pemain. Bahkan ada salah seorang netizen yang menyebut Witan Sulaiman cocok bermain di Liga Tarkam.
Media Vietnam girang dengan hasil Timnas Indonesia versus Thailand di Piala AFF 2022. Media Vietnam Total 24/7 girang melihat hasil Timnas Indonesia versus Thailand, di mana mereka pun menyenggol laga semifinal nanti. Pasalnya Timnas Indonesia akan berpotensi bertemu dengan Vietnam di laga semifinal jika mereka lolos. Jika benar Timnas Indonesia akan bertemu dengan Vietnam di laga semifinal, maka pertandingan akan berlangsung cukup sengit, mengingat kedua tim menjadi rival abadi sepanjang gelaran Piala AFF. Fahrudin Arianto catatkan 50 penampilan bersama dengan Timnas Indonesia. Fahrudin telah menjadi andalan Sintayong sejauh ini. Dia juga diamanatkan sebagai kapten tim oleh Sintayong sejak Januari 2022 saat berlaga melawan Timor Leste di FIFA Matchday. Jabatan itu tak tergantikan hingga saat ini. Fahrudin bahkan senantiasa diturunkan penuh oleh Sintayong di berbagai kompetisi Timnas Indonesia. Bek tangguh milik Madura United ini telah melakoni debutnya di Timnas Indonesia sejak Juni 2012 lalu. Kehadiran Fahrudin di Timnas Indonesia saat ini pun sebagai penuntun para pegawai Garuda yang kini didominasi oleh pemain muda. Pasalnya, Fahrudin tercatat telah tampil di 4 edisi Piala AFF sejak 2016 lalu. Kapten Timnas Indonesia ini pun telah mencatatkan penampilan yang ke-50 bersama tim Merah Putih setelah melakoni laga melawan Thailand kemarin. Komentari hasil Indonesia versus Thailand, pelatih Bali United sindir jadwal kompetisi lokal. Pelatih Bali United Stefano Cugura mengomentari hasil imbang Timnas Indonesia kontra Thailand. Menariknya Teko membandingkan kompetisi di Indonesia dengan kompetisi di Thailand. Teko menyindir halus PT LIB dalam hal penyusunan jadwal pertandingan. Menurutnya PT LIB tidak punya visi yang jelas dan angin-anginan setiap menyusun jadwal kompetisi. Jadwal kompetisi yang terstruktur dinilai Teko sebagai salah satu penyebab mengapa Thailand selangkah lebih maju ketimbang Timnas Indonesia. Pelatih asal Brasil itu pun menyebut bahwa tim pelatih Timnas Thailand tak kesulitan menentukan menu dan porsi latihan karena rapinya jadwal pertandingan di level klub mereka. Bek Timnas U20 diam-diam teken kontrak dengan agensi Republik Ceko. Bek Timnas Indonesia U20 Muhammad Ferrari membuat gebrakan besar dalam karirnya, di mana ia menaikkan kontrak dengan agensi pemain Republik Ceko. Bek Timnas Indonesia U20 Muhammad Ferrari membuat gebrakan besar dalam karirnya, di mana ia menaikkan kontrak dengan agensi pemain Republik Ceko. Hal ini tampak dalam sebuah unggahan akun Instagram International Football Marketing and Management SRO @IFMM. Dalam unggahannya tersebut diperlihatkan kapten Timnas Indonesia U20 tersebut memegang surat perjanjian. IFMM sendiri merupakan agensi pemain yang bermarkas di Republik Ceko Praha. Agensi pemain ini ternyata sudah memiliki klien seperti Michael Kremenchik. Salah satu pemain yang merekomendasikan Muhammad Ferrari sendiri untuk bergabung yakni Ondrej Skudela. Pemain yang sudah berpengalaman di Liga Champions ini tak ragu membawa Ferrari ke Eropa. Dengan bergabungnya Muhammad Ferrari ke agensi ini, jalan ke Eropa pun semakin terbuka lebar. Disorot pemandu bakat Belgia, striker Timnas Indonesia U20 disebut mirip Ciro Immobile. Jacek Kulik merupakan pemandu bakat asal Belgia yang memiliki segudang informasi terkait para pemain muda potensial bahkan dari berbagai penjuru dunia. Melalui akun Twitter pribadinya, F-Talent Scout, Jacek Kulik menyoroti Hoki Caraka. Ia memberikan rating 6,5 dari 10 untuk striker berusia 18 tahun ini. Dalam keterangannya, Hoki Caraka disebut punya kekuatan dalam kecepatan, akselerasi, finishing, pergerakan, insting, heading, hingga memiliki agility. Dengan bakat yang dimiliki oleh Hoki, Jacek Kulik pun menyebutkan permainannya mirip dengan striker asal Italia, Ciro Immobile. Menariknya, selain Hoki Caraka, ada juga 3 pemain timnas lain yang mencuri minat pemandu bakat asal Belgia tersebut. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Ronaldo Guate, dan Muhammad Ferrari. Sikap positif fans Timnas Indonesia di tengah kecaman rusak bus Thailand. Di tengah kecaman sikap tidak terpuji oknum supporter, terdapat potret positif yang juga ditunjukkan oleh supporter Timnas Indonesia saat melawan Thailand di laga ketiga grup A Piala AFF 2022 pada Kamis kemarin. Di mana sebuah rekaman singkat dari akun Twitter @indosupporter memperlihatkan sejumlah supporter Merah Putih sedang membersihkan sampah yang ada di stadion. Di akun yang berbeda juga terlihat beberapa supporter meminta rekan-rekan penonton yang lain untuk mengumpulkan sampah yang ada di sekitar tempat duduk mereka. Hal ini lantas mendapatkan berbagai respon positif dari warganet yang lain. Tidak sedikit yang memuji aksi yang dilakukan para supporter Timnas Indonesia ini. Ada pula yang menyamakan aksi supporter tersebut dengan apa yang dilakukan oleh para pendukung Timnas Jepang saat berlaga di Piala Dunia 2022 Qatar. Nonton langsung di GBK, ulah Menteri PUPR Basuki jadi sorotan.
Di balik pertandingan yang cukup sengit antara timnas Indonesia versus Thailand, ternyata terdapat beberapa momen unik. Salah satunya adalah momen di mana Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Kala itu, Basuki berada di tribun VIP menonton bersama dengan Presiden Jokowi serta jajarannya. Ketika momennya diduga timnas Indonesia mencetak gol, Basuki pun langsung meluapkan kegembiraannya di tribun VIP tersebut. Pria 68 tahun itu pun merayakan layaknya berselebrasi mencetak gol. Ia terlihat mengepalkan satu tangan dengan gagah. Tiba-tiba ia pun melepas rompi kuning yang dipakainya. Kemudian rompi tersebut dilemparkan ke tribun penonton. Basuki lalu duduk kembali ke bangku dengan wajah santai. Momen ini pun diabadikan oleh akun Twitter @mafiawasit.